Halo, selamat datang kembali di sesi kita. Nah, Anda sudah berbagi materi yang menarik banget nih dari The Five Dysfunctions of a Team-nya Patrick Lencioni. Hari ini kita fokus ke bagian awal ceritanya ya. Bagian 1, pencapaian di bawah standar. Kita bakal ngomongin Decision Tech Inc. Iya, betul. Perusahaan startup Silicon Valley yang awalnya tuh, wah kayaknya menjanjikan banget. Iya kan, punya segalanya gitu. Tim eksekutifnya berpengalaman, mahal pula, terus rencana bisnisnya solid, pendanaan juga melimpah dari investor top. Sampai insinyur-insinyur berbakat itu katanya antre loh pengen gabung. Kelihatannya udah paket komplit lah ya. Nah, itu dia. Kelihatannya sempurna di atas kertas. Tapi, ternyata ada yang nggak beres. Justru perusahaan ini mulai goyah. Padahal semua keunggulan tadi ada. Kok bisa ya perusahaan yang tampak ideal gini malah mulai, gagal mencapai potensinya? Kita coba telusuri yuk tanda-tanda awalnya. Oke, jadi Decision Tech ini kan didirikan dengan euforia ya, semangat tinggi. Tapi dalam 2 tahun, situasinya kok berbalik. Iya, tenggat waktu penting mulai kelewat. Terus ada karyawan kunci, tapi ini di bawah level eksekutif ya, tiba-tiba pada keluar. Wah, gitu sinyal nggak bagus tuh biasanya. Semangat kerja juga katanya menurun drastis, padahal kalau dilihat dari luar, semua modal sukses ada di tangan mereka. Puncaknya nih, Dewan Direksi sampai minta Jeff Shenley, CEO-nya yang juga salah satu pendiri, umurnya baru 37 tahun, buat mundur. Wow, mundur dari posisi CEO. Itu lumayan drastis ya. Banget, mungkin kaget ya, tapi sebenarnya buat orang di dalam kayaknya udah kerasa ada yang salah. Ada politik kantor, terus nggak ada rasa persatuan gitu antar eksekutif. Komitmen jadi rendah, kerjaan rasanya lambat dan nggak memuaskan gitu ya. Betul. Akhirnya Jeff terima penurunan jabatan jadi kepala pengembangan bisnis. Nah ini kan jadi pertanyaan besar ya, kok bisa fondasi sekuat itu goyah? Nah, ini menarik nih. Sumber masalahnya tuh jelas banget dari internal. Gejala kayak tenggat waktu terlewat, moral turun, itu kan seringnya bisa karena faktor luar ya, pasar misalnya. Iya bisa aja. Tapi di kasus Decision Tech ini, Dewan Direksi secara spesifik nunjuk politik dan kurangnya persatuan sebagai biang keladinya. Ini nunjukin betapa krusialnya dinamika tim, Jadi bukan soal bisnisnya ya? bukan soal pasar atau produknya, tapi lebih ke soal orang-orang di dalamnya, manusianya. Bahkan ketika fondasi bisnis lain kayaknya udah kuat banget. Oke. Terus masuklah Catherine Peterson, CEO baru yang, wah ini nggak disangka-sangka, dan langsung bikin tim eksekutifnya pada skeptis. Kenapa tuh skeptisnya? Usianya 57 tahun, dianggap kuno lah buat Silicon Valley yang serba muda. Terus pengalamannya bukan dari dunia teknologi tinggi. Oh iya, dari mana dia? Dia dari peran operasional di perusahaan non-teknologi, kayak pabrik mobil gitu. Pernah juga sih jadi anggota dewan di perusahaan teknologi besar, tapi ya tetap aja beda. Latar belakangnya juga beda ya berarti. Banget. Militer, terus suaminya guru atau pelatih basket. Dia sendiri mantan guru kelas 7, kuliah bisnisnya aja program malam di kampus yang mungkin kurang mentereng gitu. Beda jauh lah sama budaya eksekutif decision tech yang muda, kasual, techy. Nah, tapi justru pilihan Catherine ini oleh chairman Dewan itu strategis banget. Dia dipilih bukan karena pengalaman teknologinya. Terus karena apa dong? Terbiasa dalam membangun tim. Ini kayak mengkonfirmasi diagnosis Dewan tadi. Masalah inti decision tech itu soal kerja sama tim, bukan soal teknis atau strategi. Oh, masuk akal. Jadi latar belakangnya yang beda itu malah jadi asat ya? Bisa jadi, justru karena beda, dia bisa menantang budaya disfungsional yang udah kadung mengakar di sana. Dia bisa lihat masalah dari kacamata yang lebih segar, fokus ke dinamika antar manusianya. Oke, tapi 2 minggu pertamanya Catherine ini malah bikin timnya tambah bingung loh. Gimana tuh? Dia kayak hampir nggak ngapa-ngapain secara konvensional, lebih banyak ngamatin rapat aja diem-diem gitu. Malah minta Jeff, mantan CEO, itu buat tetap mimpin rapat eksekutif mingguan. Wah, unik juga ya pendekatannya. Iya kan? Dia cuma keliling kantor, ngobrol-ngobrol sama staf. Satu-satunya tindakan nyata yang kelihatan tuh cuma menjadwalkan retret eksekutif 2 hari di Napa Valley. Retret. Terus reaksi tim gimana? Malah makin kesel. Dianggapnya buang-buang waktu dari pekerjaan nyata. Sampai chairman-nya aja sempat khawatir gitu lihat pendekatannya Catherine.
Nah, justru ini, kalau kita lihat lebih dalam, pendekatan awal Catherine ini adalah fase diagnosis yang krusial banget. Dia nggak pasif, tapi lagi ngumpulin data langsung dari observasi. Oh, jadi bukan sekedar laporan ya? Bukan, dia lihat interaksi timnya langsung, membiarkan Jeff memimpin rapat itu cara cerdas, buat lihat dinamika asli, tanpa filter, tanpa dia intervensi dulu. Terus soal retretnya gimana? Kenapa itu penting? Penjadwalan retret itu sebenarnya sinyal kuat dari Catherine. Pesannya, memperbaiki tim itu sendiri adalah pekerjaan nyata yang paling mendesak sekarang. Ini bukan buang waktu, tapi investasi. Investasi untuk apa? Untuk fokus bongkar masalah inti, jauh dari gangguan kerjaan sehari-hari, ini sekaligus jadi pertanyaan penting buat kita semua ya, buat Anda juga yang mendengarkan. Seberapa sering sih pemimpin benar-benar meluangkan waktu buat observasi dinamika tim sebelum buru-buru ambil tindakan? Iya juga ya. Seringnya langsung gas aja gitu. Nah, ada lagi nih yang menarik. Tim eksekutif ini nyebut diri mereka the staff. Staff gitu, bukan tim. Catherine ngerasa ini bukan kebetulan. Penyebutan itu bisa jadi cerminan kondisi internal ya. Bisa jadi. Rapat-rapat mereka itu katanya penuh ketegangan, tapi yang tersembunyi gitu. Nggak ada permusuhan terbuka. Diskusi lambat, ngebosenin, pertukaran ide minim banget. Keputusan juga nggak pernah benar-benar dibuat ya, menggantung terus. Iya gitu. Padahal kalau dilihat satu-satu, orangnya kayaknya baik dan kompeten. Tapi begitu ngumpul jadi kelompok, wah disfungsional banget. Ada gambaran orang-orang kuncinya nggak? Ada sekilas nih. Ada Jeff, mantan CEO itu, yang sekarang fokus banget sama protokoler rapat. Tapi ya gitu, nggak ada hasil konkret. Terus Mikey dari marketing, banyak ngomong, sering ngeluh, muter mata kalau nggak setuju. Haha, kebayang sih orang kayak gitu. Terus ada Martin dari teknologi, katanya brilian, tapi sering nggak terlibat pas rapat, pikirannya kemana-mana, kadang sarkastik. JR dari sales, ini tipe yang selalu setuju di depan, tapi jarang banget menindaklanjuti. Nah, ini penyakit umum juga nih. Ada Carlos dari customer support, pendiam tapi bisa diandalkan. Jan, CFO, sangat detail, jagain keuangan banget. Dan Nick, COO-nya. Ini yang paling impresif di atas kertas, tapi dia merasa kurang dimanfaatkan. Malah ngerasa dia yang paling pantas jadi CEO. Oke, lengkap ya gambarannya. Nah, disinilah tema pencapaian di bawah standar itu jadi sangat jelas dan konkret. Kita lihat, ini bukan tim yang kohesif, tapi ya itu tadi, kumpulan individu berbakat yang jalan sendiri-sendiri. Betul, nggak nyambung gitu ya. Iya, rapat cuma jadi ajang formalitas atau malah panggung buat sinisme kayak Mikey. Kontribusi individual kayak Martin nggak maksimal, atau akuntabilitas lemah kayak JR. Potensi besar kayak Nick malah jadi nggak kepake optimal. Dan semua masalah mendasar ini kayak ketutupan sama kesopanan semu ya. Nggak ada konflik terbuka tapi di bawahnya brodol. Persis. Jadi, kalau kita hubungkan ke gambaran besarnya, pencapaian yang di bawah standar ini yang nggak aneh. Ini konsekuensi langsung dari disfungsi tim yang udah mulai berakar, bahkan sebelum Catherine nanti secara eksplisit mendiagnosis 5 disfungsinya. Potensinya ada, tapi mesin manusianya, interaksinya, rusak. Ya, perusahaan yang kaya sumber daya tapi miskin kerja sama tim. Kita udah lihat gejala-gejala pencapaian di bawah standar yang jadi latar belakang kenapa perlu ada perubahan drastis. Iya. Ini mungkin satu hal buat Anda renungkan nih. Coba deh pikirin lagi tim-tim di mana Anda pernah terlibat. Seberapa sering keunggulan kayak bakat dan sumber daya itu jadi sia-sia, bukan karena apanya, strateginya, produknya, tapi karena bagaimananya. Maksudnya cara kerjanya gitu Betul, ya. cara interaksi timnya. Tanda-tanda halus disfungsi apa sih yang mungkin hadir, atau bahkan sering kita abaikan, padahal di permukaan kayaknya semua baik-baik saja. Wah, pertanyaan bagus tuh buat refleksi. Oke deh, terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini yang berdasarkan materi dari Anda tadi. Semoga bermanfaat ya.